Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa yang kami cintai, wabil khusus kelas 9 MTS NU TPS Kudus. Dalam daring ini, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama untuk memulai pelajaran. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada pagi hari ini untuk materi pelajaran KNU-an atau Aswaja kelas 9, yakni tentang Hitoh NU, yakni pada bab 4, di mana nanti di Hitoh NU ini kita akan menjelaskan peran Nahdlatul Ulama. NU akan lebih bermakna bagi umat dengan adanya Hitoh NU. Dalam Hitoh NU ini ada 4 penjelasan. Yang pertama adalah pengertian Hitoh NU, latar belakang dan dinamika Hitoh NU, butir-butir Hitoh NU, serta Hitoh NU di era reformasi tahun 1998 sampai dengan kondisi yang sekarang. Untuk pengertian Hitoh NU perlu diperhatikan ada 2 pembahasan. Hitoh secara bahasa, yakni bermakna garis, dan hitoh secara istilah adalah landasan berpikir, bersikap, dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicermati dalam tingkah laku, perseorangan maupun organisasi, serta dalam pengambilan keputusan. Jadi itu secara istilah. Namun Hitoh NU nanti perkembangannya adalah ketika diputuskan pada Muktamar NU ke-28 di Situbondo pada tahun 1984. Disebut juga Hitoh NU atau Hitoh Nahdiyah, atau dengan istilah Hitoh 26, yakni pada tahun 1926, karena nanti ada pengertian Hitoh itu kembali ke dasar pendirian Nahdlatul Ulama, yakni ketika tahun 1926. Pemaknaan Hitoh adalah memahami garis dasar perjuangan Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para ulama saat itu, yakni bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 Hijriah atau 31 Januari 1926 Miladiyah. Sampai di sini Hitoh NU perlu siswa-siswa ketahui, ibaratnya kalian sudah di kelas 9, hitohnya anak madrasah TPS adalah mengembalikan dasar ketika kamu belajar pertama kali di TPS. Niat tujuannya apa? Mencari ilmu, mencari kebarokahan guru, atau punya tujuan yang mulia adalah diantaranya tolabul ilmi tadi. Nah, perjuangan Nahdlatul Ulama mulai 1926 sampai sekarang tentu banyak tantangannya. Seperti kalian ketika di kelas 7 naik ke kelas 8, ternyata ada amanah. Contoh umpamanya kalian dijadikan ketua OSIS atau pengurus OSIS. Jelas itu tantangan, bukan menjadi gangguan, tidak, tapi menjadi tantangan pada saat kalian di kelas 8. Nah, setelah kelas 9, karena kalian sudah tidak OSIS, perlu kalian dikembalikan ke hitoh atau dasar kalian masuk ke madrasah ini apa? Tolabul ilmi. Harus diingatkan, tujuannya tolabul ilmi, sudah kelas 9 mau lulus, ya harus tahu sudah memiliki ilmu apa atau kompetensi apa selama belajar di madrasah TPS. Nah, NU juga gitu. Perjuangan yang kita tahu NU pada saat pertama didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kondisi bangsa Indonesia saat itu adalah dalam masa penjajahan. Jadi bagaimana perjuangan Mbah Hasyim beserta para ulama untuk sekuat tenaga memerdekakan Indonesia sampai nanti Indonesia merdeka, peran NU mengisi kemerdekaan. Nah, setelah mengisi kemerdekaan adalah berpartisipasi, diantaranya ikut membentuk negara Indonesia sampai nanti ada yang berperan menjadi politik. Nah,
Lama-kelamaan harus mau tidak mau kita tahu agar supaya tidak melenceng dari perjuangan pendirian adalah istilah Hitoh NU. Seperti kalian di kelas 9 tadi, tujuannya apa? Mencari ilmu, ya harus dikembalikan untuk sesuai dengan tujuan awal. Intinya Hitoh itu adalah mengembalikan ke dasar awal didirikan organisasi itu. Saat itu pondasi perjuangan organisasi diarahkan untuk pergerakan sosial dan keagamaan yang bertujuan memberi manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu tentang pengertian Hitoh. Latar belakang dan dinamika Hitoh NU adalah keterlibatan NU dalam politik praktis menyebabkan para elit politik NU mementingkan politik kekuasaan daripada khidmah untuk NU. Nah, ini yang menjadi dilema. Terkesan hanya dijadikan kendaraan politik untuk meraih kekuasaan atau kepentingan pribadi. Ini menjadi wilayah abu-abu, bahasa saya semacam itu. Karena selain sebagai pengurus NU juga aktif menjadi pimpinan partai politik. Nah, ini wilayah abu-abu, apakah untuk kepentingan politiknya atau untuk kepentingan organisasi NU. Nah, itu melatar belakang ini nanti muncul ada istilah Hitoh NU, kembali ke perjuangan ketika NU didirikan. Pada tahun 1952, NU menjadi partai politik. Hal ini realita setelah keluar dari Partai Masyumi dan mengikuti pemilu pada tahun 1955. Jadi peran NU setelah kemerdekaan itu berpartisipasi sebagai partai politik untuk mengisi bangsa ini dengan cara berpartai politik. Hal ini lambat laun memunculkan wacana ada sebagian warga NU mencetuskan kembali ke Hitoh NU yang disampaikan oleh PCNU Mojokerto, yakni Kiai Haji Ahyad Halimi pada waktu Muktamar ke-22 Jakarta tanggal 13 sampai dengan 18 Desember tahun 59. Jadi setelah pemilu tadi tahun 55, NU mendapatkan kursi yang sangat signifikan sekali, tapi dicermati apakah peran politik itu bermanfaat bagi NU, padahal NU sendiri itu kan mestinya bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini pada saat ada cetusan Hitoh NU, beliau Kiai Haji Ahyad Halimi menyampaikan peran politik partai NU telah hilang dan perannya telah dipegang oleh perorangan. Jadi yang niatannya untuk perjuangan NU ini sebagai partai politik, tapi ada, ya bahasa saya, oknum lah, dijadikan pegangan oleh dipegang kendali oleh perorangan. Hal ini diusulkan untuk kembali ke Hitoh NU. Namun pada muktamar saat itu yang diusulkan oleh Kiai Haji Ahyad Halimi tidak disetujui oleh muktamirin. Itu sekitar tahun 1959. Nah, dinamika yang berikutnya adalah pada muktamar ke-23, yakni sekitar 1962, juga muncul lagi, yakni muktamar yang ada di Solo. Dimunculkan lagi pengertian Hitoh NU, namun masih belum disetujui karena NU masih menjadi partai politik. Gagasan penting juga pernah disampaikan oleh Rois Am Kiai Haji Wahab Hasbuwoh dalam pidato beliau ketika ada muktamar berikutnya yang ke-25, yakni di Surabaya tahun 1971. Beliau menjadi sesepuh yang ada di NU karena Rois Am. Beliau pidato di saat iftitah pembukaan muktamar NU ke-25. Namun sama juga perjuangannya masih belum disetujui oleh muktamirin. Berlanjut ke dinamika muktamar yang ke-26 di Semarang pada tahun 1979. Dukungan Hitoh NU kembali tidak menjadi partai politik juga makin kuat, yakni ada salah satu
tokoh NU yakni Kiai Haji Ahmad Siddiq membuat buku tentang Khithah Nahdliyah. Pada saat itu NU memang sudah tidak menjadi partai politik, tapi berdiskusi dengan P3. Diskusi itu peleburan yang dulu ada beberapa partai terus dijadikan 3 partai, yakni ada P3, Golkar, sama satunya PDI. Lah NU melebur diri ke P3 itu sejak tahun 5 Januari 1973. Lah di posisi ini tidak langsung disetujui di Muktamar Semarang, masih ada dinamika lain. Baru tahun 1983 para tokoh-tokoh muda Nahdlatul Ulama mengadakan Munas Alim Ulama di Pondok Salafiyah Syafi'iyah Situbondo dengan keputusan diantaranya menerima azas Pancasila sebagai dasar negara dan berorganisasi. NU juga mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang kedua yang sangat penting adalah pemantapan tekad Khithah NU. Nah, ini setelah tadi tahun 73 belum berhasil, padahal dukungan sangat kuat. Nah, tahun 83 ini dimantapkan lagi, NU harus kembali ke sosial kemasyarakatan. Dan alhamdulillah pada tahun 1984 peran kiai-kiai muda, diantaranya ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tahun 1984 dalam Muktamar ke-27 di Situbondo, Khithah NU diputuskan dengan surat keputusan Muktamar NU nomor 002/MNU strip 27/1984. Jadi nomornya nomor 2, MNU itu Muktamar NU ke-27 tahun 1984. Dengan tokoh utamanya yakni Kiai Haji Ahmad Siddiq selaku Rois Am dan terpilih pada saat muktamar itu, beserta Kiai Haji Abdurrahman Wahid selaku PBNU. Nah, semenjak inilah tahun ini menjadikan NU sudah tidak berpolitik praktis, maksudnya tidak berpolitik praktis. Sampai di sini tadi tentang pengertian serta dinamika. Nah, sekarang apa sih intinya dari Khithah NU? Tertuang dalam butir-butir Khithah NU yang mulai tahun 1984 itu tadi. 1. Dasar keagamaan. Dasar keagamaan di Nahdlatul Ulama yang pertama adalah tentang sumber hukum. Di Nahdlatul Ulama sumber hukum itu ada 4: Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Yang kedua, tentang akidah. Diputuskan akidah di Nahdlatul Ulama mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang fikih mengikuti 4 madhab: Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi. NU mempunyai peran pendirian bahwa agama menyempurnakan nilai-nilai baik yang sudah ada, baik sikap dalam berbangsa, bernegara, budaya, suku, ras yang ada di Indonesia, dengan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut, tapi lebih menyempurnakan. Itu diantaranya butir-butir dasar keagamaan yang ada di Nahdlatul Ulama. Yang kedua, dasar kemasyarakatan di butir-butir Khithah NU. Yang pertama adalah tawasud, tengah-tengah, itidal, tegak lurus, tasamuh, toleran, tawazul, berkeseimbangan, baik sebagai makhluk Allah dan sesama manusia. Jadi ada hubungan manusia ini hablum minan nas, juga hablum minallah, ini harus seimbang, tawazun. Yang selanjutnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini amar ma'rufnya
amar ma'ruf nahi mungkarnya NU itu bil ma'ruf, bukan amar ma'rufnya bil mungkar, tidak, tapi amar ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf, dengan kebaikan. Yang ketiga, butir-butir khitah NU adalah perilaku warga NU. Bagaimana sih perilaku warga NU? Ciri-ciri yang pertama tertuang dari khitah NU adalah menjunjung tinggi norma-norma Islam, mengutamakan kepentingan bersama, ikhlas dalam berjuang, berkhidmah, berakhlakul karimah, jujur, loyal, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta pendidikan, serta berbangsa dan bernegara. Nah, ini termasuk tertuang di khitah NU. Selanjutnya adalah bagaimana yang keempat, butir-butir khitah NU, upaya untuk mewujudkan itu semua itu tertuang juga. Yang pertama, meningkatkan silaturahim atau komunikasi interrelasi terhadap ulama. Jadi kedekatan warga NU adalah kepada kiai dan para ulama. Yang kedua, peningkatan bidang ilmu pendidikan. Yang ketiga, peningkatan dakwah Islamiyah dan sarana ibadah serta sosial. Nah, itu perlu digarap. Setelah tadi tidak berpolitik praktis, ini butir-butir ini yang nanti menjadi ranah atau rujukan untuk berorganisasi Nahdlatul Ulama. Yang selanjutnya selain dakwah Islamiyah adalah peningkatan taraf dan kualitas hidup. Bukan cuma taraf hidup, tapi kualitas juga ditingkatkan di masyarakat. Sekali lagi, karena ini organisasi ke masyarakat adalah ke masyarakat, bukan pribadi. Peningkatan taraf kualitas hidup di masyarakat. Nomor 5 adalah tadi upayanya, sekarang nomor 5 organisasi dan kepemimpinan. Di Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama itu adalah jamiah diniyah, memposisikan ulama atau kiai sebagai mata rantai faham Islam ahli sunnah wal jamaah. Kalau bahasa yang biasa sering kita dengar adalah sanad keilmuannya itu bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 6 adalah bidang berbangsa dan bernegara. Dalam bidang berbangsa bernegara ini menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar negara. Jadi mengakui Pancasila dan Undang-Undang itu NU. Dan tidak lupa menjaga NKRI sebagai wujud bentuk perjuangan nasional Indonesia. Tadi sudah saya jelaskan, ketika NU tahun 1926 itu perjuangannya juga untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi sudah semestinya kalau butir-butir khitah NU itu ya menjaga NKRI dengan berprinsip ukhuwah persatuan, tasamuh toleran, dan berkomunikasi dengan masyarakat. Kita tahu di Indonesia ini berbagai macam suku, ras, agama. Nah, itu dibutuhkan peran komunikasi yang baik. Jadi negara kita negara kesatuan yang memiliki berbagai karakter, berbagai wilayah, bahkan suku dan ras. Serta menggunakan di bidang berbangsa bernegara ini ada menggunakan hak politik dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai warga negara itu hak politik dilindungi. Jadi boleh dalam pemilu kita memanfaatkan hak kita untuk hak politik, dicalonkan atau mencalonkan, mencoblos atau dicoblos itu keikutsertaan dalam pemilu kita dilindungi oleh undang-undang. Selanjutnya adalah khitah NU era reformasi sampai dengan sekarang. Di era reformasi tahun 1998, kebebasan berpolitik terbuka secara luas bagi seluruh elemen rakyat Indonesia. Dalam situasi dan kondisi ini, Kiai Haji Abdurrahman Wahid memotori berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa atau dikenal dengan PKB. Hal ini adalah sebagai untuk wadah berpolitik bagi warga NU saat itu. Dikarenakan NU tidak boleh berpolitik praktis karena NU sudah tadi khitah. Nah, oleh karena itu
NU harus ada wadah, karena tadi kebebasan politik dijamin dan boleh untuk menyalurkan politik. Akhirnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang terkenal dengan Gus Dur itu membuat wadah partai politik, tapi bukan NU, tapi namanya Partai Kebangkitan Bangsa, agar warga-warga NU bisa menyalurkan politiknya di wadah itu. Jadi NU tidak berpolitik praktis, tapi NU membuat Partai Kebangkitan Bangsa sebagai wadah berpolitiknya. Nah, ada kaidah al-hukmu yadurru ma'ilatihi. Hukum itu ada atau tidak ada berdasarkan sebab yang menyertai. Nah, Gus Dur pada saat itu karena tadi ada ketentuan NU sudah khitoh, lah lihat kondisinya itu. Pada tanggal 20 Oktober 1999, situasi dan kondisi nasional tidak stabil. Nah, pada saat ini NU menjadi tantangan antara khitoh dengan berperan politik praktis. Nah, pada saat itu NU, bahasa saya adalah merelakan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dipilih menjadi presiden dalam sidang umum MPR, dan pada saat itu masih menjadi PBNU. Ini memang dilema karena tadi ada khitoh dan sekarang ternyata Gus Dur dipilih menjadi presiden. Nah, ini tantangan khitoh NU di era reformasi. Nanti ada tantangan yang kedua adalah pada tahun 2004 Kiai Haji Hasyim Muzadi dipasangkan dengan Ibu Megawati untuk menjadi calon wakil presidennya Ibu Megawati, menggandeng Bapak Haji Hasyim Muzadi pas saat itu menjadi PBNU. Namun belum berhasil dalam pemilu. Dan yang terbaru ini adalah tahun 2019. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang pada saat itu Rois Am ternyata oleh Bapak Jokowi untuk maju Pilpres 2019 kemarin, beliau menunjuk Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk menjadi wakil presidennya, dan alhamdulillah ternyata berhasil. Nah, tantangan-tantangan dari contoh itulah, dari kesimpulan materi ini, yang pertama adalah khitoh NU bisa dijadikan ranah abu-abu. Bahasa saya ranah abu-abu karena sulit sekali membedakan mana kepentingan organisasi, mana kepentingan untuk pribadi dan kekuasaan. Namun dari hal ini dapat diambil pelajaran. Hal ini ada beberapa contoh seperti Gus Dur, seperti Kiai Haji Hasyim Muzadi maupun Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahkan adanya Partai Kebangkitan Bangsa, itu mestinya bukan semata-mata untuk ambisi politik praktis atau kekuasaan, namun lebih bersikap pada politik kebangsaan. Nah, kesimpulan yang paling inti adalah NU selalu dibutuhkan dalam hal-hal untuk menjaga dan merawat NKRI. Sekali lagi, bukan berpolitik praktis, tapi politiknya politik kebangsaan dan perlu dalam rangka menjaga NKRI. Demikian untuk pelajaran saat ini tentang khitoh NU. Nanti dilanjut dengan soal-soal yang akan disampaikan di YouTube nanti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.